Halo Sobat Viewers, dimanapun kalian berada, balik lagi di channel saya, The Hobbies. Oke, sebelum mulai kontennya kali ini, mohon ya dukungan untuk channel ini dengan cara kasih like, komen, dan juga jangan lupa di subscribe ya, biar channel ini makin berkembang untuk kedepannya. Oke, di kesempatan kali ini, saya pengen mereview lagi satu buah produk. Produk ini brand dari Indonesia lagi. Ini datangnya dari brand Fugu ya. Mereka merilis lagi satu buah produk terbarunya. Dan kali ini itu termarking seri SW di belakang seri produk ini. Oke, langsung aja kita simak video detail dan spesifikasi dari reel yang berikut ini. Fugu Niko SW didesain mirip seperti Fugu Iron Man yang mempunyai basic di kelas saltwater game. Didominasi warna merah marun dengan motif mutiara, diikuti pula oleh warna silverstone dan list merah pada spool, membuat tampilan reel ini tampak seksi. Basic high gear tertanam pada reel ini, di mana rasio yang dihasilkan sebesar 6.2:1. Bahan bodi full metal sudah menjadi jaminan untuk menunjukkan performance kekuatan reel yang satu ini. Sudah mengadopsi tipe power handle. Reel ini dibekali juga dengan handle berbahan aluminium dengan tipe flat. Pada bagian knob menggunakan rubber knob untuk mencegah slip saat kita menghandle reel Fugu Niko SW. Pada bagian line roller, reel ini sudah menggunakan bahan metal dengan lapisan titanium, mencegah resiko korosi pada bagian ini. Dan di dalamnya terdapat satu buah ball bearing yang menopang bagian line roller ini. Pada bagian drag system, Fugu Niko dibekali oleh 3 buah key washer dan 3 buah drag washer berbahan valve. Clicker pada reel Fugu Niko SW tentunya sudah menggunakan clicker dengan tipe saltwater. Pada reel ini juga sudah dibekali sistem waterproof yang rapat, yaitu ada pada bagian handle, one way system, dan drag knob. Oke kawan-kawan, jadi sekarang di hadapan saya sudah memegang Fugu Niko Saltwater. Nah, dalam pembeliannya ya, untuk Fugu Niko Saltwater ini kita udah mendapatkan satu buah reel dan dibekali juga sama nih satu buah pouch untuk melindungi reelnya waktu kita bawa-bawa ya. Nah, kemudian untuk ukuran dari Fugu Niko SW ini itu ada beberapa ukurannya, yaitu mulai dari 1000, 2000, 3000, 4000, dan juga 6000. Dan yang ini ukurannya 2000. Pada bagian traction, reel ini lumayan nyaring ya. Ini termasuk enak banget lah untuk tractionnya. Jadi kalau dikasih nilai 1-10, saya kasih nilai tractionnya ini 7,5. Kita dengerin dulu ya. Mantap banget traksonnya ini. Nah, kemudian di bagian rasio untuk reel Fugu Niko ini udah menggunakan rasio dengan tipe high gear. Jadi untuk rasionya sendiri itu 6,2:1. Jadi sekarang kita langsung coba aja ya untuk testing rasio dari reel ini apakah benar 6,2:1. Oke? Yap. Kita mulai dari sudut sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, ternyata benar ya untuk rasionya 6,2:1. Nah, di sini kenapa saya selalu mengecek untuk setiap rasio reel yang saya review, soalnya ada beberapa reel ya, bukan beberapa sih, ada banyak sih reel yang kadang untuk rasionya sendiri berbeda banget sama spesifikasinya ya. Kadang ada yang lebih tinggi dan kadang juga ada yang lebih rendah. Sekarang untuk kapasitas spool ya, dari sini saya bacain dulu untuk kapasitas spoolnya, yaitu dengan menggunakan nilon dengan diameter 0,20 mili itu masuk 230 meter. Menggunakan nilon dengan diameter 0,23 mili itu masuk 175 meter. Dan 0,30 mili itu masuk 110 meter. Nah, oke kawan-kawan, jadi sekarang saya akan mencoba untuk merispool PE pada reel Fugu Niko berukuran 2000 ini.
Jadi di sini yang saya akan gunakan itu PE dengan ukuran 0,20 mili atau setara itu dengan PE 1,5. Saya punya PE itu panjangnya itu 200 meter. Kita coba bisa masuk semua nggak ke sini. Oke, ternyata tadi setelah kita cek ya, itu untuk PE 0,20 mili itu masuk ke dalam sini, ngepas banget sini, agak kepenuhan sih menurut saya. Tapi untuk hasil putaran benangnya pada spoolnya termasuk itu lumayan rapi ya untuk reel ini. Untuk automatic sendiri, reel ini ringan ya, lumayan ringan ini. Dan tendangan baliknya pun nggak terlalu kencang lah termasuknya. Otomatiknya nyaman banget ini. Nah, kemudian untuk berat dari reel Fugu Nikko SW ini itu 264 gram. Ini lebih ringan ya dibandingkan sama si Fugu Ironman. Fugu Ironman itu kalau saya nggak salah kemarin sekitar 272 gram. Oke, jadi ada beberapa hal ya yang pengen saya bahas tentang reel Fugu Nikko SW ini. Jadi mungkin ya, menurut saya reel Fugu Nikko SW ini merupakan jawaban dari janjinya brand Fugu yang pada waktu mereka mengeluarkan reel Ironman, mereka hanya mengeluarkan ukuran 2000 dan 3000. Nah, tapi setelah itu mereka mengeluarkan berita bahwa mereka juga akan mengeluarkan reel Ironman dengan ukuran 1000, 2000, 3000, 4000, dan 6000. Dan memang sampai sekarang memang belum keluar ya Ironman untuk ukuran begitu. Tapi sekarang mereka mengeluarkan ini, Fugu Nikko. Saya rasa Fugu Nikko inilah yang jadi jawaban dari janjinya brand Fugu untuk mengeluarkan reel Ironman dengan ukuran yang lebih banyak. Soalnya kenapa? Kalau kita lihat dari basic reel Fugu Nikko SW ini basicnya hampir sama persis dengan si Fugu Ironman ya. Mulai dari bentuk, desainnya, terus fitur-fiturnya, terus mekanismenya itu mirip banget sama si Fugu Ironman. Nah, kemudian ada lagi yang saya pengen bahas, yaitu di sini untuk pada bagian handle-nya, di sini handle-nya keren banget. Kalau saya nggak salah sih namanya ini tipe flat ya. Kalau di motor racing itu ini ibaratnya udah step and turbo-nya ini. Ini cakep banget ini modelnya ini ya. Nah, kemudian untuk masalah ball bearing, saya nggak akan membahas ball bearing reel ini di sini karena pada bagian box itu spesifikasinya 13+1 ball bearing, dan saya rasa sih nggak ada lah 13 ball bearing di dalam reel yang satu ini ya. Mungkin kalau dia ngikutin kayak Ironman itu mungkin cuma 8. Tapi nanti akan kita cek lagi untuk kebenarannya di bagian sesi pembongkaran reel Fugu Nikko SW ini. Sekarang langsung aja kita bahas untuk kelebihan dan kekurangan dari reel Fugu Nikko SW ini. Untuk kelebihannya sendiri termasuk di sini ada banyak banget ya untuk kelebihan dari Fugu Nikko SW ini. Yang pertama, mulai dari bodinya yang udah full metal, otomatis untuk bodi sama rotornya nggak usah diragukan lagi lah kekuatannya ya. Kemudian dari dragsonnya juga, di sini dragsonnya lumayan asik menurut saya, ini keren dragsonnya ini. Kemudian juga dari desain handle-nya ini makin bikin reel si Fugu Nikko ini makin nendang banget ya untuk desainnya. Kemudian dari warna juga, warnanya ini cakep. Dia warnanya itu merah marun terus dihiasi dengan warna-warna glitter gitu ya, warna-warna mutiara kalau disebutnya ya. Kemudian juga dari shield waterproof dari Fugu Nikko ini sama persis kayaknya seperti si Ironman ataupun Fugu AG. Jadi nanti juga saya akan bikin satu konten khusus buat testing shield waterproofnya ini apakah bekerja dengan maksimal seperti si Fugu AG atau si Ironman. Kemudian untuk kelemahan sendiri dari reel ini ya masih tetap sama ya seperti kemarin-kemarin untuk kelemahannya. Yang pertama itu ada pada bagian spool sini. Jadi pada Fugu Nikko ini untuk spoolnya ini dia belum menggunakan tipe V-spool. Sebenarnya nggak masalah sih dia menggunakan tipe kayak gini, tapi akan lebih baik jika dia menggunakan tipe V-spool ya. Itu kalau teorinya sih tipe V-spool itu akan membuat lemparan umpan kita itu menjadi jangkauannya jadi lebih jauh. Nah, kemudian kelemahan lainnya sih yang temukan di sini masih tetap sama juga ya, itu dari handle-nya ini nih. Jadi di sini untuk handle-nya dia masih menggunakan rubber knob kayak gini. Ini handle-nya standar banget. Kalau dia ngeluarin dengan tipe round atau dengan tipe yang
aluminium knob gitu, itu akan lebih mendongkrak nilai jual dari Fugu Nikko ini. Nah, untuk sementara sih cuman itu aja sih kekurangan yang saya temuin dari Fugu Nikko ini. Jadi nanti setelah sesi pembongkaran mungkin akan ada lagi penambahan kekurangan atau ya mungkin penambahan di bagian kelebihan juga dari reel ini. Ada yang saya sayangkan sekali dari reel Fugu Nikko SW ini. Mengapa saya bilang begitu? Pertama kali itu yang dikeluarin itu Fugu AG ya. Fugu AG disempurnakan menjadi Fugu Ironman, kemudian sekarang keluar lagi Fugu Nikko dengan basic yang sama. Harusnya ini menjadi penyempurnaan untuk Fugu Ironman. Tapi saya lihat di sini untuk basicnya sendiri sih dia 11-12 lah sama si Ironman, yang cuman beda-beda tipis. Seandainya dari pihak Fugu mereka merubah desain dari reel ini, misalnya ya pada desain spoolnya ini menggunakan tipe V-spool, terus pada bagian drag washernya itu mungkin dirubah menjadi bahan karbon. Nah kemudian ada lagi di bagian knobnya ini ya, sayang banget lah ini di bagian handle-nya udah keren banget kayak gini, knobnya masih juga dikasih standar kayak gini. Coba dikasih dengan tipe-tipe round gitu, atau tipe-tipe yang untuk casting yang dari bahan-bahan aluminium. Apalagi jika mereka membuat versi dengan rasio 5,2/1 atau 5,0/1, yang bakalan bikin putaran reel ini menjadi semakin smooth, semakin ringan gitu. Saya rasa kalau mereka mengaplikasikan itu ke reel ini, saya rasa ini bakalan jadi wow banget ya. Ya ini hanya curhatan hati saya aja, siapa tahu nanti ada dari pihak Fugu yang denger dan mereka mau bikin desain yang baru lagi untuk tipe-tipe kayak gini. Saya rasa itu bakalan jadi reel terbaik lah untuk kelas 500.000 ke bawah. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu kontennya kali ini. Semoga konten kali ini bisa memberikan tambahan wawasan buat kalian tentang reel Fugu Nikko ini. Siapa tahu dari kalian ada yang pengen beli ya untuk Fugu Nikko SW ini. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa kasih like, komen, dan jangan lupa untuk subscribe channel ini ya, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Dan yang pasti tetap tidak lupa, salam satu hobi dalam lensa.